teman-teman anak-anak yang saya cintai, yang saya hormati, bahwa pengajaran metode qiraah ala syekh itu penting sekali, karena itu Anda yang memutuskan. Tapi kalau Anda ngaji bisa ngayal, bisa ada fokus, kemudian gurunya baca apa, Anda bisa dengan khayal Anda maknani itu, padahal tidak ada hubungannya dengan kepastian keilmuan. Tapi kalau Anda baca sendiri, dipelajari, ini ya jibu, ternyata gurunya baca misalnya al-Islam ya jibu ma qablah, itu bukan ya jibu itu, tapi ya jibu. Ada yang pernah saya ditanya, anak inna sohabian am kauman, dia bingung, ini kok ada am kesasar di sini, ini gimana dia? Karena dia tidak punya memori bahwa ada bahasa amma kauman, mengimami kaum. Jadi berkahnya kita belajar terus kita tahu, mungkin kita pas belajar baca am kauman, kemudian dibenahi guru ternyata bacanya amma kauman. Begitu seterusnya, sehingga ada kemandirian Anda ketika nanti jadi tokoh atau jadi kiai atau jadi ustaz. Ini saya mohon sekali, karena problem sekarang itu at-talaqi min afahil masyayikh itu tidak dibarengi qiraatan ala syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du, yang sangat kita hormati Dr. Haji Aufal Marom selaku ketua yayasan, juga sebagai dewan pengasuh di Al-Anwar 3 di STAE Al-Anwar, kepada ketua Gus Zofur, semua wakil-wakilnya, semua yang saya hormati, wonten Gus Badawi, Gus Ro'ub, Gus Idror, wonten Pak Tantowi, wonten Pak Hafid, semua yang saya hormati. Monggo para kiai nak badhe nerusno gosip pilkada atau cerita-cerita yang lain. Saya mau cerita ke wisudawan wisudawati. Yang saya tidak bisa niru Gus Zofur itu kalau muji santrinya. Itu saya tidak bisa, juga gak ingin. Karena saya kalau ngajar sering cerita, kalau Anda di wisuda tidak pinter dan saya bersaksi, itu namanya syahadatuz zur, kesaksian palsu. Tapi itu niatnya sama-sama baik. Jadi orang biasa lari itu bisa ke tempat tujuan, satu diiming-imingi hadiah. Ini maqamut tujar, berarti kelas pedagang, inginnya dapat hadiah. Kalau saya bilang kalau nggak sampai kamu nggak lelaki, kalau nggak sampai kamu nggak mahasiswi, kalau nggak sampai kamu nggak anaknya Mae tadi yang frustasi tadi itu. Semuanya sama, semuanya sama-sama baik. Kemudian saya ini paling nggak bisa pidato itu, karena saya ini kiai betul, bisanya ngajar. Kalau ngajar bisa 4 jam, kalau seperti ini paling 15 menit sudah luar biasa ini. Tapi dalam 15 menit ini saya cerita, metode pengajaran terbaik itu cerita Mbah Maimun dari Mbah Zubair. Satu itu, kata beliau, karena santri sekarang banyak, tidak mungkin kamu sorogan. Ini saksinya ada Gus Zofur, ada Pak Najib, ada teman-teman. Kowe maca kitab wae sak-isai sambung, kok angger padha mek gurumu berarti pinter. Nak rapati padha ya setengah pinter. Nak beda kabeh berarti goblok banget. Nah, terus dari sekian itu ada cerita lucu, dan ini menarik karena ada orang Jakarta, orang Betawi itu makno pegon. Gurunya itu enggak memberitahu, dia nulisnya itu albedo tangi anduk, jadi orang yang mencuri anduk. Sama gurunya ditegur, "Cong iku ora anduk, iku ndok." Karena bacanya Al-Mukarram Haji Najih Maimun rawuh, alhamdulillah. Jadi karena dibaca anduk tadi, karena beliau orang Betawi, terus dibenerin sama gurunya endok. Tapi setelah dibenerin, murid ini masih balik loh. Memangnya kalau nyuri anduk nggak boleh, Pak? Ya nggak boleh, ya berarti sama, nyuri endok sama anduk itu sama-sama nggak boleh. Tapi itu pelajaran bagi kita bahwa menyamakan. Saya dapat cerita itu 2 kali, satu dari Mbah Maimun, 2 dari Kiai Sahal. Kiai Sahal kenangannya ngaji sama Mbah Zubair. Ya, kenangannya ngaji sama Mbah Zubair itu cerita saya, beliau punya grup belajar untuk baca Lubul Usul ini. Kemudian beliau belajar sendiri, malamnya ngaji sama Mbah Zubair.
Ketika tingkat kemiripannya 70%, beliau merasa kurang sempurna sampai tingkat kesamaannya benar-benar 100%. Ketika sudah 100%, beliau disahkan oleh Mbah Zubair untuk ngorek Lubul Usul. Dan saking lamanya ngorek itu sama teman-temannya sampai beliau bisa nulis Thariqatul Fusul fi Syarhi Lubil Usul. Nah, itu yang perlu ditiru dari anak-anak. Kan nggak mungkin Gus Zofur itu dengerin anak sorogan, nggak mungkin. Selain santrinya banyak juga tadi ada yang frustasi tadi itu kan sudah nggak bisa diajari itu, nggak bunuh diri sudah bagus tadi itu sudah. Tapi kalau baca sendiri kemudian ngecek, karena beberapa santri itu ya benar-benar kacau baca. Ada saya zaman di pondok itu masih ada yang tanya, Gus maknane lam tardiman itu apa? Itu dicari di kamus tuh nggak ketemu. Setelah tak cari ternyata ditunjukkan kitabnya itu tentang perempuan yang khed lam tarodaman, tapi dia bacanya itu lam tardiman itu. Itu kan kacau betul itu. Makanya kenangannya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori di kitabnya Habib Zain bin Semit, kitab Al-Manhajus Sawi itu diceritakan, saya sealim ini itu berkahnya punya dua sisi yang ngadili saya. Beliau ngendikan dukik tu bena hajaro ini. Saya punya guru yang disiplinnya minta ampun, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jika saya kalau ngaji harus belajar karena sering disuruh baca. Pas saya jadi kiai punya murid yang cerdas sekali, yaitu namanya Ibnu Hajar Al-Hitami. Jadi konangan goblok neng ngarepe guru ya isin, konangan goblok neng ngarepe santri juga isin. Berkahnya itu beliau meskipun sudah alim alama tetap belajar. Dan ketika beliau sampai ila darajati dapat gelar Syekhul Islam itu, beliau ngenang itu dengan ngendikan dukik tu bena hajarain. Kalau bahasa Jawanya itu digebek, saya ini diasuh oleh dua batu. Satu Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Teman-teman anak-anak yang saya cintai, yang saya hormati, bahwa pengajaran metode qiraah al-syekh itu penting sekali, karena itu Anda yang memutuskan. Tapi kalau Anda ngaji bisa ngayal, bisa ada fokus, kemudian gurunya baca apa, Anda bisa dengan khayal Anda maknani itu, padahal tidak ada hubungannya dengan kepastian keilmuan. Tapi kalau Anda baca sendiri, dipelajari, ini yajibu, ternyata gurunya baca misalnya al-Islam yajibu maqoblah, itu bukan yajibu itu, tapi yajibu. Ada yang pernah saya ditanya anak, inna sohabian am kauman. Dia bingung, ini kok ada am kesasar di sini, ini gimana dia? Karena dia tidak punya memori bahwa ada bahasa amma kauman, mengimami kaum. Jadi berkahnya kita belajar terus kita tahu. Mungkin kita pas belajar baca am kauman, kemudian dibenahi guru ternyata bacanya amma kauman. Begitu seterusnya, sehingga ada kemandirian Anda ketika nanti jadi tokoh atau jadi kiai atau jadi ustaz. Ini saya mohon sekali, karena problem sekarang itu at-talaqi min afahil masyayikh itu tidak dibarengi qiraatan al-syekh. Dulu qiraatan al-syekh itu kayak fardhu ain, kayak satu keharusan. Masyhur di cerita Imam Malik ketika punya murid masih anak-anak, masih 13 tahun kila itu mau belajar, beliau nyuruh, sudah kamu belajar sama ustaz aja, enggak semuanya sama Anda, sampai 3 kali. Akhirnya Imam Syafi'i baca secara baik dan benar kitab Muwatta hifdzon, dan bacanya itu benar-benar sesuai standar fusha, sehingga Imam Malik fa'ajabahu, Imam Malik kagum sekali dengan bacaan Imam Syafi'i, kemudian bilang innalaka lasya'nan, kamu nanti pasti jadi tokoh besar, maka potensi ketokohan Anda jangan rusak dengan maksiat. Dan saat itu ini cerita diroyah yang sering didawahkan Mbah Zubair, qaddimid diroyah ala riwayah. Terus beliau itu, ini terakhir cerita saya, memang sebetulnya perjanjian saya sama Gus Zofur itu nggak boleh undang saya ngisi di sini, tapi karena Pak Nur Iskandar itu nggak rawuh, ketua MUI, itu harusnya keren, yang pidato di sini itu ketua MUI, majelis ketua MUI. Saya ulama tapi tidak punya majelis, tapi nanti di akhirat insya Allah punya. Ya akhirnya Imam Syafi'i itu dulu itu sangat suka yang namanya miskin, karena beliau cara berpikir itu kalau miskin tuh enak, ketemu Allah tidak punya hisab. Ini juga diroyah, yang mau diaudit apanya, tidak punya apa-apa, punya kertas skripsi ya dibuang-buang kayak tadi itu. Terus ketika
Imam Malik mau wafat, beliau dipesenin supaya belajar ke Irak di Muhammad bin Hasan Asyibani. Ketika belajar di sana, ini cerita saat terakhir, Muhammad bin Hasan itu meletakkan emas-emas, uang-uang itu di meja tamu. Beliau agak berontak, ini kiai kok kedonyan itu. Terus Muhammad bin Hasan ini Asyibani terus bilang, ya Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, kalau anda tidak suka orang soleh punya uang banyak, ini tak kasihkan orang dolim, orang fasik, biar dipakai judi, dipakai maksiat. Jangan, harta harus dikuasai orang soleh, biar dipakai kebaikan. Semenjak itu Imam Syafi'i merubah fatwanya. Sampai-sampai kata Mbah Mun itu, saking kebablasannya kata Mbah Mun, sampai wong Islam kelar tuku Innova misalnya, kok kelar tuku kairi tua itu dosa, karena itu dillah kan. Ya itu terus sampai keterusan sekarang itu. Orang-orang Syafi'i mesti seneng kaya. Tapi alhamdulillah banyak yang enggak kesampaian, jadi tetap maliki gitu jadi. Tapi apapun itu menjadi satu pengetahuan bahwa kita jabat seperti tadi Kaji Hafid itu gelarnya sudah Kiai Haji Abdul Hafid. Jadi orang yang enggak mau pensiun. Maksudnya setelah jadi bupati langsung jadi kiai lagi gitu. Itu kata Imam Syafi'i itu harus ada tasallutus soleh ala zalim. Sehingga orang soleh itu yang mimpin, ngatur orang zalim. Jangan sampai ada tasallutus zalim ala soleh. Yang mimpin itu orang fasik, kemudian yang dipimpin orang soleh. Jadi normalnya orang-orang nakal itu kalau ada Satpol PP lari, jangan kebalik. Orang-orang judi ada Satpol PP, malah yang Satpol PP-nya lari. Ini namanya tasallutul fasik ala zalim. Tasallutul fasik ala soleh. Maksudnya saya cerita ini supaya teman-teman punya cita-cita yang luhur, baik secara peradaban, secara keilmuan, syukur-syukur secara status, bukan karena masalah al-hududud dunyawiyah, tapi masalah ada tasallut. Ketika Anda terkenal wisudawan, ahli tafsir, alim alama, karena ngaji dapat berkahnya Mbah Maimun, berkahnya Mbah Naji, berkahnya semua mas saya sarang, berkahnya Gus Zofur. Kemudian otoritas tafsir ini diserahkan ke Anda. Dan Anda ngendikan tafsir sesuai literasi, sesuai referensi kitab-kitab tafsir yang muktabar. Sehingga orang-orang, bahasa kasarnya itu, kalau di Jogja istilahnya penumpang gelap, orang-orang yang nggak nekuni ilmu, itu nggak berani ngadepi Anda. Karena ada yang juara tadi, internasional tadi kata Pak Gofur itu. Saya tapi tidak bisa sering muji, karena kalau saya ketemu anak itu yang juara internasional, tak tes. Kalau ndak tak turunkan jadi juara RT. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.